Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 14 Mei, judulnya Pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mengapa berdoa jika Allah sudah tahu segalanya? Allah Maha Mengetahui. Ellen White menjelaskannya seperti ini. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Allah. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Kebahagiaan Sejati halaman 87. Memang benar, Allah mengetahui keinginan dan kebutuhan kita. Dan Allah membaca setiap maksud hati kita. Namun, doa itu baik untuk kita. Doa mengajak kita berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup untuk mengakui bahwa Allah adalah yang maha kuasa atas segalanya. Dan untuk menempatkan diri kita di kaki Allah. Doa juga dapat membuka jalan bagi Allah untuk bertindak ketika kita mengundangnya. Roh Kudus menjadi pengantara bagi kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roma 8 ayat 26 dan 27. Mengapa berdoa ketika semuanya baik-baik saja? Rasa cukup diri dan kesombongan bisa menjadi penghalang terbesar bagi kehidupan doa yang kuat. Jika saja kita menyadari betapa besar kebutuhan kita akan Allah, kita akan lebih sering datang kepada Allah. Malaikat-malaikat sempurna itu menyembah dan memuliakan Allah. Jadi kita, manusia yang berdosa, tidak seharusnya berpikir bahwa kita tidak memerlukan Allah. Matius 5 ayat 6 dan Yesaya 44 ayat 3 jelas tentang kebenaran ini. Apakah peran iman dalam doa? Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, doa dan iman bertalian erat dan perlu dipelajari bersama-sama. Dalam doa iman terdapat ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Kristus mengatakan dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikan Allah. Dan apapun yang kita terima harus dipergunakan untuk melakukan kehendak Allah. Bila syarat-syarat dipenuhi, maka janji itu tegas dan pasti. Kita tidak perlu mencari bukti berkat secara luar. Demikian yang ditulis dalam buku Membina Pendidikan Sejati, halaman 243 dan 244. Dengan siapa saya harus berdoa? Kita harus paling sering berdoa secara pribadi hanya antara kita dan Allah. Karena doa dan belajar Alkitab adalah sumber kehidupan dari hubungan kita dengan Allah. Sisihkan waktu untuk mengoreksi hati kita ketika berbicara dan mendengarkan Allah. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius 6 ayat 6. Kita juga perlu berdoa bersama keluarga atau kelompok kecil, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12.
Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian ditulis dalam Matius 18 ayat 20. Kita juga harus berdoa bersama komunitas gereja. Ditulis dalam Yakobus 5 ayat 13-16. Ketiga jenis doa ini penting. Selanjutnya, bagaimanakah saya mendengarkan? Doa bukan hanya berbicara kepada Allah. Kita juga perlu membiarkan Allah memangkas kita dan berbicara ke dalam hidup kita. Cara yang paling jelas dan aman untuk mendengarkan Allah adalah dengan membaca Alkitab dan menggabungkan doa dan belajar Alkitab dalam waktu teduh kita. Waspadai kecenderungan untuk mengosongkan pikiran atau hanya mendengarkan pikiran sendiri, alih-alih mencari jawaban dalam Alkitab. Kutipan Romo Pua disadur dari Prayer halaman 110. Memang, kita semua ingin doa dijawab cepat. Dan jujur, kita bisa kecewa dan putus asa kalau jawabannya lama datang. Tapi justru disitulah pelajarannya. Penundaan itu bukan penolakan. Itu sebuah proses. Lewat proses menunggu, kita memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa iman kita diuji, hati kita diperiksa, dan kesungguhan kita terlihat. Iman itu menjadi kuat bukan karena sekali doa langsung dijawab, tapi karena terus dilatih dan dipertahankan. Menunggu bukan berarti kita diam saja. Kita tetap harus melakukan bagian kita, memakai kesempatan dan cara-cara yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.